Halo traders, terima kasih telah mengklik video ini and welcome to my channel. Oke trader, setelah di video sebelumnya kita membahas tentang pengertian dari trading, maka mulai dari video ini dan video-video selanjutnya, kita akan coba membahas lebih lanjut tentang bagaimana cara melakukan analisa sebelum trading mulai dari dasar. Supaya nanti ketika Anda trading di pasar finansial, Anda dapat mengambil keputusan buy ataupun sell. Analisa inilah yang juga biasa digunakan oleh para trader, yaitu metode analisa teknikal. Mungkin ada sebagian dari Anda yang belum mengetahui apa itu analisa teknikal. Secara singkatnya, analisa teknikal adalah cara menganalisis pergerakan harga aset di pasar finansial menggunakan gambaran statistik. Contohnya chart seperti ini. Tujuannya ialah agar seorang trader dapat menilai kondisi pasar saat ini berdasarkan histori harga di masa lampau, sekaligus memberikan gambaran atau prediksi tentang pergerakan harga di masa depan. Sekarang kita mulai bahas penjelasan dasar dari metode teknikal analisa. Jadi, dalam teknikal analisa, hal dasar pertama yang perlu Anda perhatikan saat analisa di pasar finansial ialah sebuah tren. Nah, tren ini bisa dikatakan sama seperti sebuah arus. Saya umpamakan misalnya Anda akan menyeberang dari pulau A ke pulau B. Tentu Anda harus perhatikan dulu arus airnya ke arah mana. Bila arus airnya mengarah ke pulau B, maka itu akan sangat memudahkan Anda untuk menyeberang. Anda tinggal menaiki perahu dan mengikuti arus tersebut. Tapi bila Anda coba-coba menyeberang melawan arus, tentu Anda akan susah sampai ke tujuan atau bahkan Anda bisa terbawa arus ke arah yang berlawanan. Oh no! Sekarang bagaimana jika arusnya tenang? Di sini Anda mempunyai dua pilihan. Anda bisa tetap menyeberang ke pulau B dengan resiko begitu sampai di tengah, arus air yang berlawanan bisa saja datang. Atau Anda bisa menunggu dulu sampai benar-benar ada arus air yang mengarah ke pulau B. Begitupun ketika Anda sedang menganalisa di pasar finansial, Anda pastikan dulu trennya ke arah mana. Dalam market sendiri ada 3 jenis tren utama. Yang pertama ialah uptrend, yang kedua downtrend, dan yang ketiga sideways atau mendatar. Untuk cara menganalisa pasar finansial menggunakan sebuah tren, saya akan mengambil contoh beberapa pergerakan grafik harga dari pasar bursa saham. Do it! Ini grafik atau chart dari saham BCA. Ketika market sedang uptrend begini, saya akan membayangkan sebuah eskalator, di mana bila Anda perhatikan, ketika uptrend maka polanya seperti anak tangga yang sedang naik. Ada high, bisa kita katakan sebagai puncak, low, kita katakan juga sebagai lembah, higher high, puncak yang lebih tinggi, lower high, lembah yang lebih tinggi, dan begitupun untuk seterusnya. Jadi umpamanya bila saya buy di sini dan saya tinggal ikuti saja arusnya ke atas. Tapi perlu Anda waspadai juga bila ada tanda-tanda pembalikan arah tren. Karena baik sebuah tren ataupun arus air pada perumpamaan tadi sebelumnya, tentu tidak akan mengarah kepada satu titik saja. Akan ada yang namanya pembalikan arah tren atau arus. Misalnya pada grafik atau chart saham Unilever ini. Pertama yang saya perhatikan ketika adanya sinyal pembalikan arah ialah polanya. Karena seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya, ketika arahnya sedang uptrend dengan bentuknya pola seperti anak tangga. Tapi kemudian bila polanya sudah berbentuk seperti ini, ada high, low, lower high,
Nah, di mana jika bentuk puncak high terakhir ini tidak mampu lebih tinggi dari puncak sebelumnya, maka ini yang perlu diwaspadai. Apalagi bila terbentuk posisi lembah berikutnya yang lebih rendah dari lembah sebelumnya. Dan saya pribadi, jika sudah terbentuknya minimal 3 puncak yang semakin rendah, kemudian ditambah dengan minimal 2 lembah yang semakin rendah, maka akan menganggap ini sebuah sinyal awal dari pembalikan sebuah tren. Bila pembahasan tadi mengenai tentang uptrend, nah bagaimana jika ketika kita analisa di pasar finansial tapi trennya sedang menurun atau downtrend? Maka kebalikan dari uptrend sebelumnya, saya akan membayangkan sebuah anak tangga yang berjalan ke bawah. Jadi di sini terbentuk high, low, lower high atau puncak yang semakin rendah, lower low, lembah yang semakin rendah, dan begitu juga untuk seterusnya. Untuk dapat mendeteksi awal sinyal pembalikan arah ketika downtrend, yaitu kebalikan dari uptrend tadi sebelumnya, di mana lembah atau low terakhir ini tidak bisa lebih rendah dari lembah yang sebelumnya. Kemudian ditambah dengan high atau puncak yang lebih tinggi dari high sebelumnya. Sehingga jika sudah terbentuknya minimal 3 lembah atau low yang semakin tinggi, dan 2 puncak atau high yang semakin tinggi juga, maka ini bisa jadi sinyal sebuah uptrend akan dimulai. Walaupun ketika sedang uptrend maupun downtrend, tentu saja butuh analisa penunjang lainnya dari technical analisa untuk memastikan terkonfirmasinya pembalikan arah, sehingga Anda benar-benar yakin untuk masuk trading. Saat ini, saya coba mengenalkan dulu kepada Anda bagaimana mendeteksi sinyal awal pembalikan arah dari sebuah tren. Sekarang misalnya tren sedang sideways atau mendatar. Cara mengidentifikasinya yaitu bila sudah ada 2 puncak atau high yang sama tinggi dan 2 lembah yang sama rendah, maka tren berpotensi untuk sideways. Di mana tren sideways ini bisa diartikan juga sebagai istirahatnya sebuah pergerakan harga dari tekanan jual ataupun beli. Jadi semisal tren sebelumnya sedang downtrend seperti ini, kemudian disusul dengan terbentuknya sideways, maka bisa diartikan pergerakan harga ini sedang rehat dari tekanan jual, karena tekanan jual dan beli sekarang sedang berimbang. Bila umpamanya tekanan beli yang mendominasi, di mana jika pergerakan candle ini selanjutnya mampu menjebol dan melebihi tingginya dari 2 puncak ini, maka tren berpotensi untuk berbalik arah menjadi uptrend. Tapi bila tekanan jual yang masih mendominasi, di mana pergerakan candle ini selanjutnya mampu menjebol dan lebih rendah dari 2 lembah ini, maka tren berpotensi melanjutkan arusnya yaitu downtrend. Nah, bila tadi tren sideways ketika downtrend, sekarang tren sideways ketika sedang uptrend. Sama saja seperti tadi, semisalnya Anda akan membuka posisi buy, Anda pun di sini mempunyai 2 pilihan. Pilihan pertama, Anda wait and see dulu sampai pergerakan candle ini mampu break ke atas seperti ini. Baru kemudian Anda buy, umpamanya di sini. Oh my God! Wow! Dan kemudian uptrend pun masih tetap berlanjut. Atau pilihan kedua, Anda baru akan masuk trading dengan open posisi buy di saat sideways seperti ini. Tapi dengan resiko jika pergerakan candle ini break ke bawah, pembalikan arah tren pun bisa saja terjadi. Kemudian Anda buy, umpamanya di sini. A few moments later.
Nah, jika sudah seperti ini, sebaiknya ketika Anda akan trading tadi, maka pastikan dulu ada sinyal dan konfirmasinya. Jangan langsung terbawa emosi untuk terburu-buru masuk trading dan ingin cepat mendapatkan profit. Memang terkadang menunggu sinyal ketika akan masuk trading itu bisa berlangsung sangat lama. Tapi sebaiknya fokus saja pada trading plan. Biarpun Anda tertinggal untuk membuka posisi, tapi setidaknya keuangan Anda aman. Selain dari memiliki 3 arah tadi, tren juga terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama ialah tren utama atau tren mayor, yang kedua tren menengah, dan yang ketiga ialah tren minor. Jadi, misalnya ini adalah tren utama. Nah, di dalam tren utama ini ada sebuah tren lagi. Inilah yang dinamakan dengan tren menengah. Dan di dalam tren menengah ini juga terdapat yaitu tren minor. Untuk cara penggunaan ketiga jenis tren tersebut, semua tergantung dari sistem jangka waktu atau time frame Anda trading. Misalnya ketika trading, Anda akan menghold aset Anda selama jangka waktu tertentu. Bisa tahunan, bulanan, mingguan, harian, atau bahkan dalam hitungan jam. Semua tergantung dari Anda. Di sini saya akan kembali mengambil contoh grafik atau chart aset Gala USDT dari pasar cryptocurrency. Dan saya berniat melakukan perdagangan dalam jangka waktu singkat. Jadi saya trading untuk sistem scalping, di mana scalping ini artinya saya tidak akan menghold aset saya lebih dari 1 hari. Oh iya, sedikit saya jelaskan ya trader. Mungkin ada yang belum mengerti tentang time frame pada chart ini. Jadi, time frame 4 jam pada chart ini, di mana artinya satu candlestick ini terbentuk selama 4 jam. Begitupun dengan time frame daily, maka satu candlestick-nya pun terbentuk selama 1 hari. Atau time frame weekly yang candlestick-nya terbentuk selama 1 minggu, dan begitupun seterusnya. Jadi, semakin lama jangka waktu Anda akan menghold aset, maka semakin besar juga time frame yang Anda gunakan di chart. Begitupun sebaliknya, semakin singkat jangka waktu Anda melakukan perdagangan, maka semakin kecil juga time frame yang Anda gunakan di chart. Oke, sekarang kita kembali ke pembahasan. Karena saya akan melakukan transaksi perdagangan dalam jangka waktu yang singkat, maka saya akan menggunakan tren utama atau tren mayornya pada time frame 1 jam. Dan Anda bisa lihat pada time frame 1 jam di chart ini, trennya sedang turun atau downtrend. Jadi saya coba kecilkan lagi time frame-nya menjadi 30 menit. Saya buat tren menengahnya di sini. Dan tampaknya pada tren menengah pun masih sedang terjadi downtrend. Maka saya kecilkan lagi time frame-nya menjadi 15 menit. Sekaligus di sini saya akan membuat tren minornya. Nah, pada time frame 15 menit dan pada tren minornya, saya melihat sebuah sinyal uptrend baru akan dimulai. Karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya melihat sinyal pembalikan arah minimal sudah terbentuknya 3 lower high dan 2 higher high. Jadi saya coba melakukan buy di sini. A few moments later. Oke trader, harga sudah naik. Di sini saya akan coba jual aset dan langsung take profit saja. Kenapa? Yang pertama, karena puncak atau high yang terakhir ini tidak mampu lebih tinggi dari puncak sebelumnya. Untuk formasi candlestick-nya pun terbentuk bullish engulfing. Nanti saya coba buat video khusus pembahasan tentang membaca candlestick. Dan juga sesuai niat saya tadi di awal, saya akan melakukan sistem perdagangan dalam jangka waktu singkat. Jadi dalam trading, kedisiplinan itu sangat penting. Kemudian seperti yang Anda lihat juga, untuk garis tren utamanya yang berwarna hitam ini,
dan garis menengahnya yang berwarna biru sama-sama sedang mengalami downtrend. Seumpamanya harga semakin naik, apa saya menyesal? Tentu saja tidak, karena hal yang menyebabkan kita rugi ketika trading ialah tidak disiplinnya dengan trading plan kita dan muncul rasa serakah. Jadi tidak masalah saya take profit sekarang, dan yang penting intinya saya sudah mendapatkan keuntungan. Nah, begitulah trader contoh trading menggunakan analisa sebuah tren. Dan tentu saja harus ada analisa-analisa penunjang lainnya dari technical analisa. Seperti contohnya support resisten, cara membaca candlestick, cara mengenali pola reversal pattern, dan yang lain-lainnya. Nanti di next video saya akan coba jelaskan lagi analisa-analisa penunjang lainnya. Untuk sekarang, minimal dengan Anda melihat video ini, Anda sudah mendapat gambaran atau mengidentifikasi sebuah tren di market finansial. Yeah, boy. Oke trader, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Bila Anda suka video ini, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda dapat notifikasi ketika ada video update dari kami. Jangan lupa juga untuk share video ini agar banyak yang menjadi smart trader. Follow juga Instagram saya karena di sana saya aktif meng-share tips dan trik ketika akan masuk trading. Dan akhir kata saya Rehan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan salam kawan trader.